Di berbagai sudut Indonesia, berdiri bangunan megah yang seharusnya jadi simbol kemajuan. Dulu diilu-ilukan, direncanakan dengan ambisi besar, dibiayai dengan angka yang tidak sedikit. Tapi hari ini, sebagian justru kosong, rusak, bahkan berubah jadi tempat yang dihindari. Bukan karena tidak penting, melainkan karena sesuatu di tengah jalan tidak berjalan sesuai rencana. Lalu pertanyaannya, bagaimana proyek sebesar itu bisa gagal total? Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Semoga yang menonton hari ini selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari kesulitan. Sekarang kita masuk ke kisah pertama. Menara Saidah, gedung mewah yang berubah jadi misteri. Di tengah padatnya MT Haryono Jakarta, berdiri sebuah gedung tinggi dengan bentuk megah, Menara Saidah. Dari luar, tampilannya masih terlihat gagah. 28 lantai menjulang, seolah menunggu kehidupan yang tak pernah datang. Dulu, gedung ini dirancang sebagai perkantoran elit, simbol kemajuan bisnis di ibu kota. Namun semua berubah di tahun 2007. Satu persatu penyewa pergi. Bukan karena sepi, tapi karena takut. Muncul isu cacat konstruksi, bangunan disebut miring, strukturnya diragukan, bahkan ada kekhawatiran gedung ini tidak akan kuat menghadapi gempa. Pihak kontraktor sempat membantah, tapi kepercayaan sudah terlanjur runtuh. Dan dalam dunia properti, sekali rasa aman hilang, sulit untuk kembali. Sejak saat itu, Menara Saidah kosong bertahun-tahun. Tidak dirobohkan, tidak juga difungsikan. Konon proses hukum dan sengketa kepemilikan membuat semuanya terhenti. Biaya pembongkaran pun tidak kecil. Akhirnya, gedung ini hanya jadi siluet sunyi di tengah kota. Dijuluki orang sebagai Istana Setan atau markas vampir Jakarta. Padahal dulu, tempat ini dibangun dengan penuh harapan. Garuda Raksasa Cilengsi, mimpi megah yang hilang ditelan krisis. Pernah ada rencana membangun kompleks raksasa berbentuk Garuda Pancasila yang bahkan bisa terlihat dari satelit. Namanya Geraha Garuda Tiara Indonesia. Berdiri di lahan sekitar 44 hektaran di Cilengsi, Bogor. Proyek ini dirancang sebagai wisma atlet super mewah. Ambisinya besar, menandingi kemegahan Gelora Bung Karno. Pembangunan dimulai pertengahan 1990-an. Biayanya sekitar 75 miliar rupiah, angka yang sangat besar pada masa itu. Targetnya selesai sebelum Asian Games 1997. Namun sejarah berkata lain. Tahun 98, krisis ekonomi datang, pemerintahan berubah, dan proyek ini berhenti begitu saja saat progresnya sudah sekitar 80%. Tak ada penjagaan, tak ada kelanjutan. Bangunan yang dulu megah mulai dijarah, kabel dicabut, jendela dilepas, besi dipreteli, hingga akhirnya pada 2013-2014, sisa struktur yang masih berdiri diratakan dengan alat berat. Mimpi besar itu benar-benar hilang, seolah tak pernah ada. Kota Baru Lampung, dari calon kota modern jadi kota hantu. Di Lampung, pernah direncanakan pembangunan kota mandiri raksasa di atas lahan lebih dari 1.300 hektaran. Ratusan hektaran diantaranya disiapkan khusus untuk pusat pemerintahan. Anggaran perkantoran saja mencapai 1,2 triliun rupiah. Targetnya selesai tahun 2014. Visinya jelas, membangun pusat administrasi modern yang tertata. Namun pergantian kepemimpinan mengubah segalanya. Proyek dihentikan, tanpa kelanjutan. Kini yang tersisa hanyalah bangunan beton kosong, tanpa jendela, tanpa aktivitas. Dipenuhi vandalisme dan material yang hilang dicuri. Alih-alih jadi kota masa depan, tempat ini justru dikenal sebagai kota hantu terbesar di Sumatera. Dan pertanyaan yang sering muncul sederhana, kemana pergi semua harapan itu? Taman Festival Bali, Disneyland yang hanya bertahan 3 tahun. Di akhir 1990-an, Bali sempat punya taman hiburan ambisius, Taman Festival Bali. Lokasinya strategis, dekat pantai Padang Galak. Luasnya sekitar 9 hektar. Di dalamnya ada teater 3D, gunung buatan yang bisa meletus, hingga kolam berisi buaya asli.
Tempat ini digadang-gadang sebagai Disneyland-nya Bali. Namun kenyataan tak seindah rencana. Baru buka beberapa tahun, tempat ini bangkrut sekitar tahun 2000. Operasional berhenti, pengunjung hilang, dan taman hiburan berubah jadi bangunan terbengkalai. Ada cerita menyeramkan yang sempat beredar tentang buaya yang ditinggalkan tanpa perawatan. Benar atau tidak, yang jelas tempat ini kini hanya jadi spot foto horor, sunyi, retak, dan penuh lumut. Proyek lahan gambut 1 juta hektar, ambisi swasembada yang berujung bencana. Tahun 1995, Indonesia punya mimpi besar, menjadi raja beras dunia. Caranya, mengubah hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah menjadi sawah raksasa seluas 1 juta hektar. Kanal irigasi dibangun ribuan kilometer, dana triliunan rupiah digelontorkan, bahkan sebagian berasal dari dana reboisasi. Masalahnya satu, gambut bukan tanah yang cocok untuk padi. Tanahnya asam, nutrisi minim, air sulit dikendalikan. Hasilnya, gagal panen besar-besaran. Lebih parah lagi, lahan yang rusak justru mudah terbakar. Kebakaran hutan meluas, ekosistem hancur, masyarakat terdampak. Mimpi swasembada berubah menjadi pelajaran mahal tentang pentingnya riset. Bandara yang tak pernah ramai, infrastruktur tanpa aktivitas. Sebuah bandara di Kalimantan pernah direncanakan menjadi penggerak ekonomi daerah. Lahan luas disiapkan, landasan pacu dibangun, dana dapau puluhan miliar rupiah digelontorkan. Namun hingga kini, tak ada aktivitas penerbangan yang benar-benar hidup. Yang tersisa hanyalah semak belukar, bangunan setengah jadi, dan harapan yang menggantung. Kadang disebut akan diaktifkan kembali untuk mendukung IKN, tapi waktunya masih misteri. LRT sepi penumpang, megah tapi belum dibutuhkan. Menjelang Asian Games 2018, Indonesia membangun LRT dengan biaya sekitar 12,5 triliun rupiah. Secara teknologi membanggakan, selesai tepat waktu. Namun setelah acara selesai, muncul masalah baru, minim penumpang. Akses belum terhubung sempurna, integrasi transportasi belum kuat. Akhirnya kereta modern itu sering berjalan dengan kursi kosong. Sebuah pengingat bahwa infrastruktur harus dibangun sesuai kebutuhan nyata masyarakat. Food Estate Merauke, ambisi besar yang tersandung realita. Proyek besar di Merauke ditujukan menjadikan wilayah ini lumbung pangan dan energi nasional. Target produksinya fantastis, namun di lapangan muncul konflik tanah adat, penolakan masyarakat, dan kondisi lahan yang tidak ideal. Biaya membengkak, hasil tak sebanding, dan sekali lagi, ambisi besar harus berhenti sebelum tercapai. Semua proyek tadi dimulai dengan harapan besar, ingin memajukan daerah, meningkatkan ekonomi, membanggakan negara. Namun kenyataan menunjukkan satu hal, pembangunan tidak cukup hanya dengan dana dan semangat. Dibutuhkan riset matang, perencanaan jangka panjang, dan pemahaman kondisi nyata di lapangan. Karena ketika proyek gagal, yang hilang bukan cuma uang, tapi juga harapan banyak orang. Menurut kalian, dari semua proyek tadi, mana yang paling gagal? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.